Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya mematuhi peraturan, bergotong royong, dan membantu saudara. Salah satu bentuk kepedulian adalah taat aturan wajib ditaati. Contohnya, wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban pendidikan dasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Pertanyaan dan jawaban. 1. Mengapa manusia harus peduli dengan lingkungan sekitar? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 2. Mengapa kita warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa. 3. Selain wajib mengikuti pendidikan dasar, sebutkan kewajiban warga negara di masyarakat, berperilaku sesuai dengan normal dan nilai yang telah diatur oleh undang-undang, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjadi fasilitas umum dan sebagainya. Menentukan judul teks eksplanasi. 1. Membaca teks. Membaca teks dengan seksama bisa memudahkan dalam membuat judul teks eksplanasi. 2. Memahami teks. Memahami isi teks juga penting sebelum membuat judul yang sesuai. 3. Mencatat hal penting dalam teks atau mencari kata kunci dalam teks. 4. Membuat judul. Ciri-ciri kata kunci. 1. Tersusun dari satu atau dua buah kata. 2. Mengandung kata yang bersifat umum. 3. Bersifat menyeluruh. Cara menemukan kata kunci dalam sebuah paragraf. 1. Kata kunci yang diulang. Salah satu ciri kata kunci dalam paragraf adalah menggunakan kata yang diulang-ulang dan ditulis berkali-kali. 2. Mencari dalam ide pokok. 3. Kata kunci bisa ditulis dengan kata ganti lain. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf yang menjadi inti permasalahan. Ide pokok merupakan bagian penting yang harus ada dalam sebuah paragraf. Ide pokok berisi gambaran secara garis besar pembahasan dalam sebuah paragraf atau bacaan. Cara menemukan ide pokok dalam paragraf. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Hal pertama yang harus kamu lakukan saat ingin menemukan ide pokok dalam paragraf adalah membaca paragraf tersebut. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca setiap kalimatnya. 4. Tandai ide pokok. 5. Tandai info yang penting. Teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang bersifat faktual. Biasanya, teks non-fiksi ini memiliki unsur-unsur yang bersinggung dengan aspek edukatif dan informatif, sehingga tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai kebenaran dari realita yang terjadi atau faktual. Ciri-ciri cerita non-fiksi. 1. Bahasa yang formal atau baku. 2. Bahasa yang denotatif. 3. Isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. 4. Tulisannya bersifat ilmiah populer. Isinya diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Cara membuat karangan cerita non-fiksi. 1. Mencari ide kreatif. 2. Mengumpulkan referensi. 3. Membuat konsep yang akan ditulis. 4. Gaya bahasa. 5. Data pendukung. 6. Memasukkan bagian-bagian buku dengan lengkap. 7. Memilih judul yang tepat. 8. Mengecek ulang tulisan. Contoh karya sastra yang termasuk non-fiksi antara lain adalah jenis karangan eksposisi, argumentasi, fungsional, dan opini, esai mengenai seni atau sastra, biografi, memoir, jurnalisme, serta tulisan dalam kurung termasuk elektronika, tutup kurung, atau ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan materi IPA tentang pubertas pada laki-laki dan perempuan.
Pubertas adalah salah satu tahapan dalam perkembangan yang dapat ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki: tumbuh jakun, suara membesar, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, dada membidang, muncul jerawat. Ciri-ciri pubertas sekunder pada perempuan: pinggul membesar, suara melengking, muncul jerawat, payudara membesar, tumbuh rambut halus pada ketiak dan juga alat kelamin. Pubertas primer atau pubertas alami. Pubertas primer pada laki-laki biasanya melalui mimpi basah, sedangkan pubertas primer pada perempuan melalui menstruasi. Pertanyaan: 1. Hal yang harus dihindari pada masa pubertas apa saja? 2. Hal yang harus dilakukan pada saat masa pubertas adalah persiapan menghadapi masa pubertas dan cara menyikapi masa pubertas. Materi IPA pubertas prem. Ciri-ciri pubertas prem bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Dalam mengalami pubertas akan dialami oleh remaja putra maupun remaja putri. Pubertas biasanya dimulai dari usia 10 tahun. Mengalami pubertas lebih cepat daripada laki-laki. Perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan hal yang harus dilakukan saat mulai memasuki masa pubertas adalah segera mengkonsultasikan kepada orang, mendekatkan diri kepada tips sukses pubertas. 1. Mendekatkan diri kepada sang pencipta, mencari informasi, bertanya dan lain. Di situ ada gambar dan tulisan tentang perbedaan fisik dan fisik. Itu ada tangan orang. Saya akan menjelaskan tentang tema 6, kelas 6, tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan, kata proklamasi berasal dari kata Yunani, yaitu proklamation, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Karena kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksud untuk 1. Melepaskan diri dari belenggu kemerdekaan, 2. Dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional, 3. Mencapai tujuan nasional bangsa. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi adalah sebagai alat yang digunakan untuk mencapai dan cita-cita dasar bangsa Indonesia. 2. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan nasibnya sebagai negara merdeka. 3. Proklamasi merupakan titik puncak revolusi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 4. Proklamasi berlaku sebagai sumber hukum bagi bentuk NKRI. 5. Proklamasi adalah pengakuan de facto atau fakta pada dunia bahwa Indonesia sudah menyatakan sudah merdeka. 6. Proklamasi menandai terbentuknya NKRI. 7. Proklamasi menandai bahwa awal berlakunya hukum nasional dan akhir dari berlakunya hukum kolonial. Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden pertama yang ada di Indonesia yaitu Soekarno-Hatta adalah presiden pertama yang ada di Indonesia, dan wali presiden yang bernama Muhammad Hatta. Mereka juga presiden pertama yang ada di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka juga adalah perancang teks proklamasi. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, cara membuat poster yang baik dan benar adalah: yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan bersifat memberikan sugesti.
poster yang biasanya dibaca sekilas oleh pengunjung. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik, merupakan alat penyampai pesan yang menarik. Di sini itu mungkin maksudnya gambar yang menarik atau yang membuat pembaca terkesan. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Media yang tepat adalah tempat ditempelnya poster yang akan menentukan apakah poster itu akan dilihat banyak pembaca atau tidak. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Yang kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya digunakan dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, gambar. Gambar adalah suatu hal yang penting dalam pembuatan poster. Gambar juga dapat membuat poster kita lebih menarik. Selain itu, juga dapat memperjelas isi poster. Yang keempat, sumber atau daftar pusaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Selain kaitan poster, di tema 6 ini juga ada kaitan interval nada. Apa sih interval nada itu? Interval nada adalah interval atau jarak sebuah nada ke nada yang lain, yang disebut juga dengan nama pangkat. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut pangkal dan nada kedua disebut selang. Interval nada terbagi menjadi interval harmonis dan melodi.